Itu ketika dia mau punya ide ingin bikin pabrik aqua, kata dia, entah namanya aqua atau apa, katanya teman-temannya mustahil, siapa yang mau beli air, kata dia. Kok itu orang-orang di rumahnya banyak air, katanya, tinggal minum air di rumah, siapa yang mau beli airmu, kata dia. Tapi dia tidak mendengarkan perkataan orang-orang itu, dan dia berusaha. Ternyata sekarang di rumah-rumah yang banyak air, kalau undang-undang pakai air aqua, pakai air botol. Maka jangan pernah merasa kecil ya, jangan pernah merasa aku nggak bisa bahagia, saya sudah dilahirkan seperti ini kayaknya. Enggak, kita nggak tahu dengan takdir kita. Maka berusahalah kalau ingin berbahagia, lihat diri Anda. Bagaimana caranya? Ya kita baca tentang diri kita. Aku ini apa sih kekuranganku? Aku ini pemalu, Ustaz. Anda akan tahu penyakitnya. Ada seorang mengatakan bahwasanya orang yang penakut itu dikalahkan oleh siapa? Siapa yang bisa mengalahkan orang yang penakut? Orang yang pemberani. Oh, penakut ya nggak mungkin bisa berhasil. Betul. Yang akan pemberani. Orang yang pemberani, berani dia usaha. Siapa yang akan mengalahkan dia? Orang yang nekat. Nekat, bonek. Bodoh nekat, kata dia. Oh, berani, aku nekat. Orang yang nekat, siapa yang mengalahkan dia? Orang yang gila. Setan. Iya, kita melihat dalam usaha di dunia ini, orang yang benar-benar dalam itu nekat sudah, masih ada yang kalahkan yang edan. Ternyata orang yang paling tinggi itu orang yang edan, orang yang gila. Tapi semuanya ini ada yang mengalahkan siapa? Siapa? Orang yang beruntung, orang yang selalu dijaga sama Allah SWT. Orang tabrakan mati semua, dia selamat, alhamdulillah. Sama Allah dijaga. Maka supaya Anda berhasil, ketahuilah bahwasanya kau adalah hamba Allah SWT. Kalau kau lemah, kau akan kuat dengan Allah SWT. Kalau kau pemalu, minta, ya Allah, aku kadang-kala rasa malu ini membuat aku tidak bisa berusaha. Minta sama Allah. Kita akan tahu dengan penyakit itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, bergurulah pada masa lalu. Semangatlah dengan apa yang Anda kerjakan hari ini. Optimislah dengan masa depan. Bergurulah pada masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Ada yang indah, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang kadang-kadang menjengkelkan. Masa lalu itu jangan dijadikan beban buat kita. Ada orang yang hidupnya dengan masa lalu. Dia mikir tuh, semua aku dulu itu gak berhasil. Ya Allah, pabrikku bangkrut, kata dia. Rumahku kebakaran. Dia jadi supir di sini. Kau ngapain tadi? Aku dulu rumahku kebakaran tadi. Ya udah, mau diapain gitu loh. Ada orang yang hidup dengan masa lalu sehingga dia fobi. Dia umpamanya mau buka usaha, aduh ngerang, bangkrut lagi. Dulu aku bangkrut, kata dia. Masa lalu itu jadikan guru. Kenapa kau bangkrut? Oh, penyebabnya ini. Ya sudah. Dan la yudabul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang beriman itu tidak disengat oleh kalajengking dari satu lubang 2 kali. Dengan berguru. Ada orang yang satu musibah menimpa dia, dijadikan 2 musibah. Dia umpamanya rumahnya kebakaran. Oke, itu sudah musibah. Musibah yang terbesar, dia akhirnya nggak mau bangun rumah. Kenapa? Takut rumahku kebakaran. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga dia mau hidupnya mungkin di tenda saja. Kalau kebakaran kan nggak habis banyak, kata dia. Jadikan masa lalu sebagai guru. Tapi jangan hidup dengan masa lalu Anda. Ada orang yang hidup dengan dosanya. Bagus. Dalam artian masa lalu kita mungkin ada yang penuh dengan dosa. Yang perlu kita lakukan itu adalah bertaubat. Ya Allah, aku pernah membuat dosa itu. Jangan selalu duduk, ya Allah, apa kira-kira aku diterima sholatnya? Takut aku. Oh, kalau nggak diterima nggak usah sholat. Gimana? Umpamanya ada orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr disebutkan bahwasanya sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Waduh, kalau nggak diterima nggak usah sholat. Akhirnya dia tidak akan bahagia karena dia memikirkan masa lalu dia. Seorang yang pernah disengat kalajengking, berapa lama rasa sakit yang dia terima? Sehari? Iyalah, sehari, 2 hari gitulah. Ada orang yang sampai mati, ingat. Ya Allah, aku pernah disengat kalajengking dulu sini sakit, kata dia. Sakit, kata dia. Itu sudah 5 tahun yang lalu kejadiannya. Dia masih sakit karena dia hidup dengan masa lalu. Ingat,
Hidup dengan masa lalu menyebabkan kita tidak ada niat untuk hidup. Dia akan membunuh semangat Anda. Seakan-akan, ya Allah, aku nggak akan berhasil. Mau mencoba ini takut, mencoba itu takut. Karena apa? Dia hidup dengan masa lalu. Anda hidup hari ini. Semangat apa yang Anda lakukan sekarang. Mau ada seorang menjadi supir, ya sudah. Anda sekarang menjadi supir, kerjalah sesuai dengan tugas Anda sekarang. Semangatlah dengan kerjaan Anda. Dan jangan menunggu masa yang akan datang. Optimis. Perkara apa yang terjadi ya kita serahkan kepada Allah SWT. Orang-orang munafik itu kerjanya dia selalu berangan-angan dulu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata kita, katanya, kapan ada peperangan? Kita ingin berperang, katanya, kapan? Ketika turun perintah perang, falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan perang, kita nggak siap sekarang. Maka kerjakanlah apa yang Anda sekarang. Anda jangan berpikir, ya Allah, aku ini kepingin kemana? Ke Palestina, ingin berjuang. Tiap hari ngomong sama temennya, aku ingin berjuang berangkat ke Palestina. Oke, terus ya kepingin aja. Kerjaan gak dia lakukan. Dan ini terjadi. Orang-orang yang memikirkan yang belum datang, akhirnya pekerjaan dia yang sedang dia lakukan tidak selesai. Ada seorang siswa di Madinah, saya mungkin pernah cerita. Dia bilang sama gurunya, dia di Syubah. Syubah itu persiapan bahasa. Dia ngomong, ya Ustaz, kita ini masa diem aja di sini, kata dia. Itu orang-orang di Irak dibantai, kita harus bantu. Ya kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kata Syekh. Setelah dijelaskan masalah itu, selesai. Besoknya si anak ada hafalan surat kalau nggak salah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketika ditanya, ayo hafal, nggak hafal. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa yang akan datang. Kerjaan dia hari itu nggak bakal selesai. Umpamanya orang sekarang sedang menggarap furnitur ya, dia sedang bikin apa namanya, bikin kursi, dia garap. Pikiran dia itu besok itu pameran, kata dia. Pameran itu aku mau ikut apa enggak ya? Di sebelah sana ya aku kepingin nyewa yang sebelah ujung situ, kata dia. Sampai matahari tenggelam, itu garapannya nggak selesai. Kenapa? Dia hidup dengan masa depan. Maka Anda hiduplah dengan hari ini. Kalau ingin berbahagia hari ini, sholat yang khusyuk ya hari ini. Kita nggak tahu besok akan datang atau tidak. Dan jangan takut dengan masa yang akan datang. Kita harus husnudzon kepada Allah SWT. Ada orang yang menikah. Mungkin ada yang baru menikah di sini. Ada saudara kita, Saudullah baru menikah, punya anak 1,5 tahun ya. Sekarang umpamanya orang baru nikah punya gaji 1.000. Saya nikah punya gaji 1.000. Buat istri 300. Ngirim bapak di rumah 400, 700, 300 aku makan. Kalau punya anak gimana ya? Gak cukup uangnya. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kadang-kadang sudah punya anak cukup uangnya. Oh, kalau anakku sekolah, biaya sekolah berapa nanti, katanya. Kalau dia mau daftar kedokteran berapa? Dia akan menjadi orang yang sengsara hidupnya. Yang akan datang serahkan kepada Allah SWT. Dan optimis, Allah akan membukakan rezeki kepada kita. Sebagaimana tatkala Anda sendiri Anda dapat rezeki. Ketika Anda menikah, rezekinya akan ditambah sama Allah SWT. Ketika punya anak, insya Allah akan Allah berikan tambahan. Begitu pula mereka yang takut pulang dari Saudi. Ada yang takut pulang? Gimana ya? Kalau exit saya ini kerjaan apa? Kalau dia akhirnya di sini kerja, bingung dia, sengsara hidupnya. Dia tinggal 6 bulan exitnya. Yang ada di pikiran dia gimana? Tiap hari dia mikir, kalau exit saya kerja apa, di rumah susah.